Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini, di malam ke-21 bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul melaksanakan sholat isya, dilanjut sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya serta akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah. Izinkan saya berdiri di sini bukan untuk memberi kuliah, tapi untuk memberi sedikit informasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan dan berlimpah pahala, di mana Allah akan memberikan reward atau imbalan bagi umatnya yang melaksanakan ibadah puasa serta amal soleh secara optimal dan meraih keberkahan dan keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Pahala yang didapat diantaranya: pertama, puasa dengan penuh iman ikhlas lillahi ta'ala menjadi sebab dosa-dosa masa lalu setiap mukmin diampuni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang berpuasa Ramadan karena penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, pahala puasa melimpah ruah, menjadi mega bonus yang dahsyat bagi orang mukmin apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas 10-700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Yang ketiga, orang yang berpuasa meraih dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa saat maghrib tiba, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-Nya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa dapat membantu menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi perisai baginya. Yang kelima, puasa menjadi perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Yang keenam, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketujuh, ibadah puasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di akhir kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang mukmin yang berpuasa akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan,
yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, keistimewaan ibadah di malam hari di bulan puasa. Siapapun yang mendirikan sholat di malam hari, yang sholat tarawih yang kita laksanakan hari ini, di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ke-10, keistimewaan ibadah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana malam turunnya kitab suci Al-Quran, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana apabila seorang berdoa dan beribadah dengan ikhlas di malam itu dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni dosanya dan dikabulkan segala permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, siapapun yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang terakhir, yang ke-11, keutamaan bagi setiap mukmin yang memberikan infak, sedekah dan menunaikan zakat di bulan Ramadan tentu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Mungkin cukup demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau melenceng dari apa yang ada. Semoga amal ibadah puasa ada amal soleh kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.